Halo semuanya, udah lama nih gue gak nge-review film, so langsung yuk. Film Bullet Train, film yang disutradarai oleh David Leitch. Buat lo yang belum tahu, dia adalah sutradara dari film Deadpool 2 sebagai track record directingnya. Ya oke, langsung sinopsis buat lo yang membutuhkan. Brad Pitt di sini meranin seorang assassin apes yang udah pengen banget pensiun dari kerjaannya yang mematikan. Namun ternyata nasib membawanya ke arah yang berbeda. Sebagai Ladybug, misi terakhir yang dia jalankan ternyata menempatkan dirinya pada konflik berkepanjangan dengan berbagai macam pembunuh mematikan, di mana mereka semua terhubung pada suatu konflik besar di dalam kereta tercepat di dunia. Oke, karena ini adalah film action komedi, gue kira akan fair jika kita membedah film ini dari konsep yang ingin ditawarkan, yaitu action komedi tentunya. Oke, langsung aja, nggak bakal lama buat gue komedinya. Actually, it's not my kind of comedy, bukan tipe jokes yang gue nikmati. Sebagai contoh, beat tentang Thomas and Friend, I think agak absurd aja, dan keabsurdannya itu menurut gue nggak works di gue, kurang lucu. But part yang menariknya, interestingly, dibungkus dengan rapi dan itu di recall terus gitu, diulang-ulang, dan akhirnya juga works seperti seluruh konsep dari film ini, yaitu di kereta dan mereka itu memiliki bisnisnya masing-masing, dan ya agar satu-satu karakter ini, tiap-tiap karakter ini memiliki ciri khas, dibuatlah persona itu tadi. Contohnya dari Beat, Thomas and Friend tadi, dan itu semua dipakai sepanjang film yang menurut gue bisa jadi pro and cons juga, karena jika diulang-ulang, people getting tired of it, replaying the same jokes all the time juga nggak bagus juga sebenarnya. Tapi menurut gue di sini adalah cara memoles yang ditulis oleh tim penulis, works malahan dari opini gue, karena ya jika diulang-ulang tapi penulisannya beda, menurut gue masih sah-sah aja dan pas ngena di momen gitu. Saya a bit of chuckles di situ, dan aspek komedi yang diberikan di film ini selain penulisan verbal, menurut gue yang krusial justru actionnya dong, karena action komedi kan. Nah, action komedi di sini menurut gue tersaji dan didukung oleh sinematografi yang emang sengaja dan didesain pas untuk mengelevate kelucuan dari sisi komedinya itu. Contohnya ya waktu fighting scene-nya, yang dimana menurut gue itu seger banget dan ya kocak fighting scene-nya, dan kameranya itu pans out untuk meningkatkan lagi rasa merasuki ke alam bawah sadar kita bahwa ini film yang fast face, itu cepat-cepat jalan-jalan-jalan, dan komedinya itu tes gitu, kayak machine gun lah, lo dilemparin terus jokes, dan actionnya itu juga ngimbangin dengan sebegitu cepatnya gitu. Dan dimana menurut gue koreografinya itu ngedukung banget, dan karisma dari Brad Pitt sendiri itu juga menurut gue ngebantu maduin aspek komedi dan action tersebut. Dan untuk actors lain, working so good, fine, maksudnya mereka bisa ngimbangin lah dengan main karakternya Brad Pitt, jadi nggak terlalu ke highlight lah. Ya, dari action komedinya seru parah tentu. Dari cerita, tulang punggung dari sebuah film nih, cerita, storyline, menurut gue ya mediocre, biasa aja ya, tentang sebuah kejadian di suatu kereta di mana itu terjadi suatu konflik di sana. No spoiler dulu ya, jalan sepanjang kereta itu, dan orang-orang punya bisnisnya masing-masing, dan pada suatu momen akan intersect, akan ketemu. Dan akan gue sampaikan juga, ini nggak dari awal sampai akhir di kereta mulu kok, ada beberapa flashback, dan yang menurut gue justru agak merusak dikit lah vibes bahwa ini tuh tentang bullet train seperti di judulnya. Karena flashbacknya ini menurut gue agak wasting time, terlalu lama dan terlalu overuse gitu. Jadi kayak kita udah cukup tahu tentang informasi background suatu karakter, terus diperas terus tuh cerita dari flashbacknya itu. Jadi menurut gue tiring aja, karena terkadang gak relate juga sama story yang present ini, yang lagi kita tonton, yang lagi kita saksikan. Dan justru itu juga nge-build up ekspektasi yang terlalu tinggi buat kita, karena di flashback ini ada beberapa karakter yang menurut gue dalam flashback ini keren banget, dan ternyata waktu dia actually keluar, ya begitu doang gitu. Tapi nggak semua flashbacknya buruk, ada juga flashback yang menurut gue bagus untuk dimasukin, karena ada karakter
yang nongolnya cuman secuplik, dan di flashback ini dia justru lebih banyak gitu. Nah, kalau itu mah nggak apa-apa, karena tujuan dari flashbacknya itu justru ngangkat karena tujuan dari flashbacknya itu justru mendefine karakter itu secara komplit. Namun ada yang over berlebihan juga. Oke, untuk opini pribadi, apakah gue menikmati film ini? Ya, menurut gue karena ini action komedi, tujuan yang ingin disampaikan tentunya adalah menghibur, fun, dan nggak perlu yang mikir gimana-gimana. Ya udah, lu duduk, nikmatin suatu action yang sangat compact dan kaya akan karakter dan alur. It works very well, working properly. Dan gue terhibur banget malah. Tapi yang pingin gue tambahin di sini dalam aspek penilaian gue adalah memorability. Karena menurut gue banyak film-film sejenis kayak gini yang ya kira-kira sebulan ke depan kita bakal lupa cerita tentang apa karena nggak punya suatu ciri khas yang nonjol gitu. Dan ya film ini juga suffer akan itu. Menurut gue nggak ada suatu poin atau suatu aspek yang bisa ngangkat film ini itu untuk lebih dikenang gitu. Memorability itu tadi, dan ngebuat kita pengen nonton lagi. Mungkin gue akan kasih pendapat bahwa mungkin ada orang yang bisa gitu dalam seminggu lihat film ini 2 kali tanpa bosan. Karena komedinya banyak banget, mungkin pada saat pertama kali nonton lu nggak bakal inget semuanya ketika second watch, dan lu bakal ngedenger jokes yang sama nih, tapi lu lupa gitu. Dapet mungkin ya. Tapi selebihnya nggak terlalu memorable menurut gue. Mungkin maximum amount of replayability, rewatchability mungkin 2 kali menurut gue kali ya. Oke. Dan menurut tema nih, gue juga props karena di sini film ini memainkan sebuah ironi, yaitu tentang Ladybug, yaitu adalah Lucky Charm. Sementara karakter si Brad Pitt di sini karakter yang sangat tidak beruntung. Nah, gue suka penulisan seperti itu dalam film, penggambaran seperti itu dalam film, dan menurut gue itu bisa menjadi apa ya, ketika kita lihat tuh kayak wah iya pinter juga nih orang kalau nulis skrip gitu. Ya, gue harus mention itu karena gue suka hal tersebut. Ya, selebihnya it's a fun movie. Ya, negatifnya mungkin cuman itu, nggak terlalu long last dan memorable di otak. Oke, langsung ke penilaian. Gue akan ngasih film Bullet Train 8 dari 10. Oke teman-teman, makasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. See ya.